Oke, warga waras, kali ini teras belakang kedatangan casting director, pemain figuran, pemain sporting, driver online, orang yang pernah ketipu, banyak lah. komika. Dan di part ini lo akan melihat kemampuan acting dia. Kalau di sinetron gimana, kalau di film gimana. Selamat menyaksikan. Kenapa ya kalau lucu denger aksi itu? Lu ngapain sih pakai itu, No? Ini kan gue mengingatkan lu. Tadi warga waras sebelum kita mulai syuting, jadi Dani bersama produser kita, bersama editor kita menikmati goyangan Arlida Putri, Lala Widi sambil Jangan berlebihan, gua tuh cuma ikut ngeliatin produksiannya bagus Alah banget. kentut, mana ada kok. Maksudnya produksian orang tuanya. Lihat produksi, anjing putih banget tuh goyangnya. No, anjing lu jangan bikin rumah tangga orang retak ya. Udah gue posting, bodo Anjing amat. lu. Ini gue pakai ini biar mengingatkan lu. Apa tuh? Biar kalau tiba-tiba nafsu kan. Anjing. Jijik banget sih, Mak. Kali ini warga waras, kita kembali lagi tentu saja seperti biasa. Jangan lupa kalau lu belum bergabung di grup Telegram kita, silahkan bergabung di grup Tele karena di situ lu bisa mendapatkan benefit seperti dapat link biduan-biduan. Nggak ada, cuma dapat info-info aja. Dapat bisa nitip pertanyaan ke tamu selanjutnya. Ya. Kalau lu mau support kita juga boleh, ada link di description itu Saweria. Kalau ditraktir silakan scan QR di sini. Dan kalau boleh kita spill rencana kita ke depan. Mudah-mudahan doakan aja ya warga waras, kita akan mencoba. Kenapa mic gua? Keluarin. Kita mau bikin apa namanya itu? Membership. Yes, kita akan bikin membership untuk YouTube kita warga waras. Kontennya ada beberapa yang sudah kita rencanakan. Tapi kita masih godok ya. Intinya sebenarnya membership itu kita mau ngasih tahu dulu dan bukan untuk bukan untuk kita nyari duit, tapi untuk Dani menghidupi keluarganya. Keluar dari mulut Reno kayak gitu tuh kayak udah nggak valid. Ya, itu bentuk support lah kita ke teras. Bentuk support. Nggak, kita nyari duit aja, udah kita butuh duit. Iya itu. Tolong. Tapi nanti kita rencananya mau bikin membership ada beberapa level. Rencananya berapa nanti tontonnya terus, subscribe jangan lupa warga waras. Karena memang zaman sekarang cari duit itu harus dilakukan dengan berbagai cara dan seperti tamu kita saat ini. Wah, caranya udah banyak banget Berawal dari stand up. Tidak, justru bukan berawal dari berawal dari seni peran. Seni peran. Dari 2007 ini adalah komika pertama yang sudah masuk dunia industri perfilman. Ini dia, tanpa berlama-lama lagi, Tommy Babab. Muhammad Tommy Permana, gokil. Muhammad Tommy Permana. Alias kue Saya kering. kirain tadi saya suruh nontonin doang, kagak ditanya-tanya. Lama amat kata saya nih. Iya emang, dia suka banget ya ngoceh. Saya gitu. ada juga Kang kayak gitu Kang. Oke. Gitu. Gue kalau dapet bawa saya. Anjing. Kenapa lu bawa Sam? Karena kan Lu punya anak 2, Tom. perjalanan jauh kan, takutnya apa gitu. Apa? Perjalanan jauh apa? Iya, takutnya kotor apa gimana gitu kan. Kenapa bisa kotor lu di mobil? Kan mau sholat harus bersih Kang. Oh iya. Bener, masuk ya? Bener. Tahu Pak. Wah, cakep nih gue keluarin. Coba kalau dipijit apa yang terjadi itu kalau dipijit coba. Sempak 20.003 lagi nih. Anjing. Tapi itu lama kuat itu. Mana? 3 bulan melar itu. Hah? Melar 3 bulan. Kenapa buat muka? Kenapa muka? Aduh. Bersih banget kan sempak. Kepake juga nih. Pakai juga gimmick ya. Anjing gimmick. Gimmick banget orangnya dia mah. Bab. Sehat, Bab. Bener lu dari 2007 udah main film, Bab? Kru film. Ya kan udah gabung di dunia industri perfilman. Karena IKJ. Angkatannya... Enggak dong, 2007 lu belum. Udah masuk. Baru masuk banget. 2006 masuk sama Ajis. Angkatan Ajis. Oh, bareng Ajis. Kemal di bawah lu ya? Kemal bawa gua. Siapa lagi yang 2006? IKJ apa? Institut Kesenian J Expo. Pesta Pora. Banyaknya iklan. Institut Kemayoran J Expo.
Apa siapa aja anak-anak angkatan 2007 yang sekarang beredar lah gitu? Angkatan lo 2006. Ajis. Ajis kan jurusan TV, kalau gue teater. Oke. Terus siapa lagi ya? Udah sih, yang angkatan gue ya. Kalau di 2008 Kemal tuh. Oh, Kemal 2008. Kalau yang artis angkatan lu, artis banget gitu. Angkatan 2006 gue. Gue kayaknya. Nggak ada temen gue pada in-house semua. Pada in-house di Iya, PH. pada kerja di PH semua. Oh, nggak ada yang TV, langsung ke depan layarnya gitu. Freelance, nggak ada. Pada nggak sabar kayak nggak kuat kayak. Bukan gak sabar, butuh. Iya. Enggak, dia udah bisa ngukur diri biasanya. Kan ada orang yang nggak ngukur diri, nggak ngaca gitu, maksain tetap pengen di depan gitu. Lu teater lulus sempat bekerja bentar, teater tuh lulusannya jadi bisa main teater atau jadi punya kemampuan ngebangun bikin bioskop. Iya, apa sih lulusannya? Lulusannya banyak sih dia ininya apa penyalurannya gitu ya. Kalau main teater mah siapa aja bisa main teater kan, musik aja. Ini maksudnya kita bisa lebih fokus di seni peran terus atau bisa jadi pelatih seni peran kayak di film-film kan sekarang banyak acting coach. Terus penyiar radio juga masuk, public speaking juga masuk gitu. Ya, karena diajarin vokal ini juga apa namanya? Artikulasi gitu. gitu. Siapa yang dari teater jadi penyiar radio? Siapa ya? Belum ada. Belum ada. Gue nggak pernah denger deh penyiar radio. Baru teater. kali ini gue denger bisa dari teater saluran. Gue sempet siaran. Itu malu jelasin lu bab tadi. Tapi sebenarnya bisa kepake kan? Iya ya, sih. bisa bener. Lu sempet siaran ya di radio band? Bench radio. Belum. Lu di Tangerang radio. Radio Pemda gitu. Orang studionya aja di gedung Bupati gitu. Terus nayangin apa radio Pemda? Ya musik. Sama kayak radio swasta, cuma ini yang punya Pemda. Ya. Apa kalau misalnya pemerintah bikin media tuh namanya apa kalau dia? Humas. Bukan, kalau di zaman-zaman dulu tuh nayangin sebagai propaganda lu ya. Propaganda Tangerang ya? Iya, tapi program-program kabupaten gitu kayak BKKBN atau lu dan lu nggak diangkat jadi pegawai negerinya di situ. Makanya gue cabut. Ngarep lu ya? Ngarep juga sih. PNS ya kan. Nah, lu jadi kru film apa aja dulu, Bab? Jadi kru apa? Ngesting. Casting. Oh enggak, 2007 lu udah ngesting? Belum, itu masih ngekru. Lopis Cinta ya itu ya? Itu figuran gue Kang, situ ekstras. Ada dialog? Kagak ada namanya ekstras. 2006 baru kuliah diajakin main film, seneng banget. Senior ya kan. Wih, syuting gitu ya besok. Seneng nih masuk teater kan. Pengen main film ya kan. Iya, pasti. Di kosan pada rapi semua tuh ya kan. Pada baju lebaran semua dipakai. Nyampe Kemayoran di sini syutingnya nih pas flyover underpass Gandhi School itu. Anjir, ternyata ratusan. Jadi ekstras ya kan, ngeliat. Lopis Cinta ekstrasnya ratusan. Banyak kan. Adegan apa itu? Adegan yang mobil si Irwansyah kebakaran. Lu nonton nggak? Ada gue di situ. Yang pas apa lu? Mobil si Irwansyah ya, kebakaran. Kan tuh, meledak. Masa datang. Lu ada di antara masa itu. Jadi warga. Gimana perasaannya lu ketika udah siap-siap? Ya anjing datang syuting gini doang. Ya kecewa sih, kirain dapat dialog gitu kan. Ternyata figuran deh kan, tapi nggak apa-apa karena ramean kita satu angkatan kayak diajak tuh. Film pertama jadi warga. Ada lagi di ini Wikipedia. Babab film pertama Lopis Cinta sebagai figuran anjing. Kenapa harus dimasukin? Tapi itu karya, karya. Kalau nggak ada lu Lopis Cinta harus nggak tayang sini tuh. Tidak semua komika punya kesempatan kayak lu jadi ekstra. Sekarang kan semua jadi pemain. Iya. Lebih bukan tidak ada, tidak mau. Dan biasanya itu akan lebih ini ketika melihat ekstras tuh empatinya kita ada muncul gitu ya. Bener kan? Lu juga ketika lihat ekstras duduk di mana aja. Pas gua ngekruin kayak misalkan gitu. Jadi pas gua jadi ekstras kan makannya kita diteriak-teriakin ya kan. Woi makan woi, set. Biasa aja. Kita juga punya duit ya kan. Pas lu jadi kru lihat ekstras gitu juga enggak? Enggak, jadi bayangin gua ada di posisi mereka, kasihan lah jadi teriak-teriakin lah. Tampolin. Anjing. Bang,
bahas nih kalimat-kalimat ini yang bikin Indonesia nggak maju-maju. Lu pada setuju nggak Bang? Rezeki ada yang ngatur. Ini bagus sebenarnya menurut gue ya. Kata-kata ini tuh bagus. Memang semua sudah diatur. Ya. Tapi kalau terus mengharapkan cuman kata-kata ini doang, tidak bergerak, ya Tuhan juga males dong. Kuncinya sebenarnya bukan di rezeki ada yang ngatur. Ada dulu rezekinya baru bisa diatur. Lah kalau lu gak ada rezekinya apa yang mau diatur? Sama kayak penasihat keuangan. Ya harus ada uangnya dulu, kalau enggak apa yang mau dinasihatin. Tapi kan setidaknya lu bisa ngatur dulu sebelum ada uangnya. Jadi pas ada uangnya gak kaget. Nih, financial planner, perencana keuangan. Ada dulu duitnya baru bisa direncanakan dong. Ya sama kayak gini, rezeki ada yang ngatur. Ada dulu rezekinya baru bisa diatur. Ya dong. Ini kalau konsep ketuhanan gue beda ya. Warga Waras buat dengerin selengkapnya langsung aja meluncur ke Spotify karena cuman tayang di Spotify. Ya iyalah. Iya. Emang dimana lagi anjing. Tayang episode baru tiap hari Kamis dini hari jam 1 malam. Meluncur. Nah, terus lu casting yang paling dicari apa sih sebenarnya? Ini buat mungkin jadi yang nonton stand in badannya. Bukan. Maksud gue buat warga waras. Udah kayak ngomongin itu. Oh iya. Buat warga waras ya. Bukan buat warga waras, buat lu. Gua tahu lu mah dari tadi. Iya, buat yang pengen casting. Sebenarnya yang dicari lu sebagai casting director nih. Yang dicari itu pas casting apa sih, Bab? Ya dia bisa acting apa kagak. Pasti ya, bukan dia tuh cocok apa enggak sama peran itu ya? Enggak. Oh. Kadang cocok tapi susah diajarinnya atau pemula gitu. Ya, enggak, tapi kan dengan kata cocok aja, oh dia udah pas nih dari dialognya, dari actingnya udah cocok dia nih meranin ini gitu kan. Iya, kita lihat kalau dia awal-awal pas casting aja grogi gimana syuting ya kan. Yang ditonton banyak orang gitu. Tapi susah tau Bab ya, casting tuh susah tau. Sama gue juga casting kagak lolos-lolos dulu. Lu casting director tapi casting gak pernah lolos gimana? Gue dari kuliah kan, dari waktu kuliah tuh namanya di teater kali ya, tuh senior pasti ngajakin casting mulu, casting iklan yang nggak karakter pun kita datengin. Gitu. Oke. apalagi dulu casting budgetnya gede-gede Kang, Yeah. iklan rokok, iklan apa gitu. Mantrinya sampai malam kita tungguin masuk mah kagak. Berapa ratus PH kali kita datengin tuh kalau dihitung-hitung. Gak ada yang masuk sama sekali. Kagak ada yang masuk. Kenapa kira-kira lu nggak ada yang keterima sama sekali? Gak bisa acting Belum. atau? Acting bisa, cuma kalau iklan agak ribet dia. Nah, kadang nih, kita tips nih, gimana kalau casting iklan tuh dicari apa emang? Iklan tuh emang harus perfect banget, harus cocok banget sama klien. Kadang sutradara suka, klien belum tentu. Ya benar. Malah udah di lokasi syuting pun kita bisa diganti kalau klien, aduh kurang cocok nih. Waduh. Ya itu iklannya. Klien. Kalau udah ada klien itu kata klien mendampingi, udah bisa, gua nggak mau nih, gitu. Padahal udah taken kontrak. Tapi tetap bayar kan? Ya tetap dibayar, biasanya tetap dibayar. Dibayar nggak? Tetap dibayar. Gue pernah waktu itu gantiin orang. Iklan kuaci rebo. Kuaci. Iya, kuaci. Ya, rebo. Terus kata agensinya yang ngajakin gue casting, Bab, workshop fitting kostum. Datang tuh gue ke PH-nya di daerah Tebet. Terus balik tuh. Ntar malam dikabarinnya soalnya besok syuting nih gitu. Gue nggak dikabarin, wah gue nggak masuk kali, ya udahlah. Tahu-tahu malam jam 2 tuh baru ngabarin. Kabarin, Bab. Lalu akhirnya kusam Bab nih masuk. Kenapa emang? Yang kepilih nggak bisa, schedule-nya apa, nggak bisa dihubungin apa gimana gitu. Udah lu siap-siap ya pagi ya langsung sini ya ke lokasinya di itu tuh TBC Matupang. Ya udah. Gitu. Jadi apa lu jadi kuaci? Kagak jadi bungkus. Mahasiswa yang makan kuaci itu ceritanya di mahasiswa makan kuaci aja harus persetujuan klien. Enggak kan looks. Oh iya looks-nya sih. dong. Cocok nggak nih looks-nya makan kuaci? Ada yang nggak cocok makan kuaci. Anjing malah jadi jijik lihat lu gitu. Orang kan nggak mau beli jadinya. Ribut deh iklan, paling males casting iklan. Iya bener. Sama sih gue juga paling males lihat tas lu di situ bisa di belakang. Kenapa sih, ada apa sih di tas lu? Bahasa celana gue Kang habis kencing. Ada aja, kenapa lah nggak buka celana kencingnya? Enggak, tadi ceboknya kecipratan celana. Kecipratan air karena celana. Bentar, tadi selama lu jadi casting director deh, paling aneh, paling yang anjing lah nih pemain nih gitu pas casting, paling lu inget? Oh, yang diinget banget gitu. Ada gak? Gue sampai saking banyaknya yang casting, pernah gue nggak record.
Yang datang banyak. Capek gue kalau nge-record semua. Iya. Kata bos gue juga, Bab, lu kalau capek mah udah gak usah di-record gitu. Nyapain lu aja masuk karakter kagak kata dia. Nah. Dari tadi dong lu bilang gue record semua yang datang. Yang gak masuk karakter kan banyak tuh. Kita ngehormatin aja ya, kasihan ngehargain gitu ya Pak. Padahal kagak di-record tuh. Aduh. Dosa banget itu ya Allah. Iya itu kalau tahu anjing bete banget itu. Soalnya banyak Kang, kita capek kalau di-record. Karena udah kelihatan ya dari dia datang juga udah kelihatan kan attitude-nya. List karakter udah megang nih. Ya. Pak ini, si ini. Wah, gak ada yang masuk. Dari wajahnya udah kelihatan ya. Kita nggak mau ngusir kagak enak ya kan. Yaudah Pak, baca ini dulu deh. Mas baca ini dulu. Baca sama dia, kagak kita record. Aduh. Tapi sebenarnya casting itu mungkin banyak yang belum tahu dan warga waras. Seorang casting director mungkin bisa lu ceritain tugasnya tuh ngapain aja selain casting. Terus prosesnya tuh sebelum casting tuh lu gimana sih tugas lu sebagai casting director itu? Tugas-tugasnya? Iya. Ya kalau misalkan menurut kita udah cocok nih, kita ajuin ke sutradara, produser. Kalau misalkan dari mereka belum cocok, kita nyari lagi. Bentar, berarti kan ada skrip nih film ya. Film misalnya film atau series ya. Ada skrip, lu dihubungi sutradara. Ya. Bab, nih skripnya gitu. Terus cariin gitu. Kita list dulu tuh, kita breakdown pemain, kita baca dulu kan semuanya karakternya dari yang pemain utama sampai yang supportingnya yang cuma 1 scene, 2 scene. List tuh siapa aja nih karakter. Ya udah kita open cast biasanya. Kalau nggak open cast kita ngundang manajemen, agensi gitu biar nggak terlalu banyak yang datang. Kalau udah menurut kita ini cocok ke sini, cocok sih. Ajuin tuh produser. Kadang dari direkturnya juga suka ada nitipin si ini aja nih. Temen gue nih kalau nggak si ini cakep nih, coba hubungin. Tes cam aja langsung dia gitu ya bahasanya. Kadang ngurusin schedule-nya juga yang ribet kalau itu tuh pemain utamanya telco yang sibuk gitu kan. Iya. Telco tuh bagian dari casting director kan? Talent koordinator. Dia di lapangan, dia di lokasi. Nah, lu waktu itu castir telco pernah juga? Telco juga. Nah, terus nih lu casting nih ya, misalnya orang datang nih kayak film apa misalnya, film lu yang terbaru apa nanti tayang? Danyang nih misalnya udah skrip Danyang. Oke nih misalnya lu menghubungi itu. Ini boleh sih. Boleh dong, boleh. Lu menghubungi itu dapat referensi dari mana, Bab? Kan lu nggak tahu nih anjing sih ini siapa ya yang cocok gitu misalnya, selain open casting misalnya. Kita biasanya nyari-nyari di internet, di Google gitu. Muka-muka dia masuk nggak ya ke karakter ini gitu. Terus kadang ngobrol juga sama produsernya, siapa ya kira-kira kalau mau pakai pemeran utama yang artis gitu. Iya. Datang nih di casting Oke, present. Nah, itu belum ngomongin soal budget berarti ya? Belum. Masuk nih, Dad. Oke, Bab. Misalnya Danyang pemeran utamanya si McDani nih. Ntar sama Reno kontak, baru nego budget di situ. Iya, kalau dia udah cocok apa udah mau. Kadang pemain juga kan milih-milih dia film. Gua film ini nggak mau nih. Kalau udah pemain banget ya. Kalau saya kan masih ayo deh film apa saya masuk. Malah PH-nya nggak mau. Kalau ada artis banget kan ya, milih dia. Iya, dia dilihat dulu sutradaranya siapa, DOP-nya siapa, PH-nya siapa, pemainnya siapa, terus lihat cerita. potensi cerita. Nah, terus, karena tahu dia kalau main di film itu bisa jadi dia akan lebih turun. Jadi banyak kan kejadian artis-artis luar negeri. Tahu Catwoman siapa? Halle Berry itu gara-gara film Catwoman dia jatuh tuh pasaran dia. Gara-gara film Catwoman. Iya, gara-gara film Catwoman. Dia masih kenceng kok. Tapi nggak serame dulu. Live TikTok. Gini doang. Macan. Nah terus misalnya lu pernah nggak dapet masalah kayak si produser atau sutradara mau sih ini tapi misalnya dianya nggak mau si pemainnya. Terus suruh negoin, suruh bujuk Bab gitu. Kayak kalau pemainnya tetap nggak mau nyari yang lain akhirnya. Ada beberapa kayak gitu pemainnya nggak mau terus sibuk. Schedule-nya nggak bisa. Schedule-nya nggak masuk. Terus udah gitu nego-nego tuh. Nah kalau nego, gue pengen nanya mumpung lu telco juga ya. Bisa di produsernya tuh ada maksimal, Bab nih maksimalnya segini. Lu berarti ke pemain tuh nggak maksimal, diturunin dulu harganya. Oh main nego budget? Pas nego budget. Kalau gue, pengalaman gue belum sampai ke main talent sih gue nego budgetnya. Iya ke inilah sporting lah. Sporting gimana tuh? Sesuai aja sih. Oh iya?
Tapi misalkan budget dari kita nih, misalkan buat pemain Sporting ini ada 5 juta, misalkan nih. Ya kita kalau misalkan ngelihat pemainnya dulu kadang, kalau pemainnya teman misalkan gitu kan, kenal 4 juta dong, mau gak? Ya. Kalau dia mau berarti sejutanya tuh bisa bagi-bagi kan gitu kan. Cuma sepengalaman gue selalu sesuai yang dikasih marketing produser. fee lah itu. Jadi tapi ketika dia minta naik pun nanti disesuaikan lagi. Bilang ke produser kayaknya dia minta 6 juta deh dari 5 juta itu. Kata produser oke, aman. Itu mah pinter-pinterannya orang talent aja ya kayak gitu ya. Tapi si perbudgetan paling ribet tuh lu ngurusin talent tuh apa sih, Bab? Schedule, budget, apa paling Warga Waras 008 Saras. Sebelum lanjut nonton nih ya, jangan lupa subscribe dulu, terus nyalain loncengnya, klik gitu. Ya. Assalamualaikum. Yang mah kalau di lokasi syuting, apalagi kalau udah banyak orang ngesin banyak ekstras gitu. Waduh itu tuh ribet. Yang lebih ribet ngurusin ekstras apa ngurusin pemain? Ngurusin ekstras lah. Pemain juga ribet sih, kadang ada yang ribet juga. Lu apa yang ngurusin paling lu inget ngurusin film apa? Gue tuh Make Money, gue yang telkoin tuh. Make Money si Panji ya? Panji, Arif Didu, Ernest. Itu yang ngoling gue tuh Arif Didu, Ernest kan. Belum dapat nih pemain-pemainnya, siapa ya gue bilang ya? Oh gue coba Ernest gue coba Arif Didu Masuk semua. Masuk semua. Itu gue mayungin Panji, gue tiap datang ke lokasi Panji gue nggak lepas. Gue nggak tahu tapi konsepnya apa ya, karena biar nggak berubah tone kulitnya katanya. Iya itu. Cuma kalau kata gue nggak harus dipayungin juga kali ya. Gue capek banget mayungin Panji. Itu konsep luar tuh standar SOP-nya harus begitu. Begitu ya? Jadi nggak boleh sih takutnya merubah warna kulit gitu. Iya makanya sih, payung gitu. itu waktu gua di Thailand tuh, ketika gua nggak biasa digituin ya. Di Indonesia jarang banget digituin. Jalan tuh duluan, lari terus si yang mayunginya ini dimarahin sama ininya lah, sama ketuanya lah, sama pimpinannya dimarahin. Jangan sampai saya tidak mau lagi lihat pemain keluar sendiri tanpa payung. Gue yang jadi nggak enak kan gitu. Abis itu dipakein payung topi. Dulu belum ada, kalau ada dulu pakein itu. Males banget jadi telko. Lu pernah ini gak sih Bab, pas lagi casting tuh karena saking pengen mainnya nih walaupun Sporting, ayolah masukin aku biar gampang lah. Kamu sering bisa. banget. Itu yang rumah di pasar malam itu contohnya. Ya wajar lah naluri pemainnya kan, pengen main ya kan. Gue ngeliat nih ada pocong 1, pocong 2 nih, gue bilang nih bisa nih gue masuk nih. Cuma nggak ngomong karena nggak enak aja lah, kita lagi kerja ibaratnya. Tapi pas di lokasi, Bab lu aja deh nih gitu deh. Lumayan nih ada dialog nih gitu deh. Dibayar nggak? Dibayar tetap. Gue di Make Money aja di security dibayar tetap. Ada hitungannya kan? Nggak ada hitungannya. Iya. Mau biarpun kru yang main itu kru lighting atau apa, kita bayar. Tetap ada bayarannya. Iya. Tetap kayak minjem motor, minjem mobil dari kru. Iya, tetap dihitung ya. Enggak, pertanyaan gua, ada nih yang mau casting. Dia pengen banget masuk sih peran itu ke casting director. Ayolah, ntar kamu bisa nih. Pakai aku. Gitu. Pernah gak? Kalau nempel-nempel gitu sih ada sih. Cuma kalau yang ngomong gitu, sebenarnya itu maksudnya itu kali ya, nempel-nempel gitu ya. Iya, ya belum tentu juga nempel-nempel. Emang dia pengen garuk-garuk kali kan nggak tahu. Tapi lu ladenin yang nempel-nempel gitu, lu ladenin. Nempelin balik. Ya. Buka-buka Bambam, masa ditempelin diem. Iya. Bambam lagi. Ada cewek nempel-nempel mah. Tapi lu akhirnya kan casting gagal mulu tuh ya, castingnya. Akhirnya lu bisa dapat peran kan, lu akhirnya banyak juga kan film lu. Alhamdulillah. Itu lu casting atau dipanggil? Jadi panggilan yang udah ini cocok kayaknya si Bab. Ya tanpa casting gitu. Kalau enggak biasanya kan tes cam doang kan, tes cam deh. Iya dipanggil sih. Screen test gitu kan. Ya, screen test. Kalau yang casting pernah nggak akhirnya lu casting lolos dapat peran? Pernah waktu kuliah dulu. Itu emang rezeki kali ya, mau ujian akhir. Gue kan suka casting kayak MNC tuh di Kebon Siri. Rajin lu ya? Iya casting mulu Kang dulu, buset dah sehari kalau nggak casting gatal kayaknya, pengen keluar aja gitu nih. Wow, edik ya sama casting ya. Casting meriang kayaknya ya.
Babab mana sih casting? Kalau nyariin Babab mana sih di kampus casting gitu. Terus gue pulang gitu. Casting lah lu pas ujian akhir. Dapet tuh. Apa itu? Sitkom sama Lukman Sardi. Wah, anjing. Wih, gue juga kagak nyangka tuh Kang. Sama ini Aris Nugraha sutradaranya yang bikin Preman Pensiun. Dapet judulnya Udin Bui. Gue jadi Udin Ojek. Si Lukman Sardi Udin Bui, ada Udin Jangkung, pokoknya namanya Udin semua itu. Oh, berarti lu satu circle pemain utama dong ya? Temennya Kang Lukman. Iya, supporting lah, ya. supporting. Berapa episode? 10 apa lumayan tuh 10 apa 15 tuh. Panjang tuh. Rezeki buat ujian akhir, gua mau ujian akhir tadinya kan butuh duit bikin pementasan gitu Kang, ujian akhirnya. Aduh, gua minta sama orang tua mulu, kasihan juga ya. Cuti lah gua setahun gawe di pabrik, kagak ada yang kosong. Bab ada nih Bab, tapi gua nggak tega ngasih lu gawe di pabrik apaan, bagian ngelas ya. Ntar badan lu totol-totol lu ngelas ya. Jadi jangan deh, gua juga kagak mau ngelas mah. Akhirnya gua ini dulu tinggal sama Ence Bagus numpang di kontrakannya dia ada IO gitu. Numpang sama Ence Bagus di situ. Event suka ada event-event gitu. Tiba-tiba casting lah MNC dapet. Akhirnya bisa tugas akhir. Bisa. Lu lulus sih IKJ? Lulus. D3 masa lulus. Banyak loh yang nggak beres di IKJ, yang malah katanya yang berhasil malah yang nggak lulus. Iya, yang sukses. Iya sih, bener ya. Bener gak sih itu? Kebanyakan anak film sih yang jarang lulus. Jurusan film. Karena udah langsung. Udah sibuk syuting ya. Banyak yang Vincent, Desta, tuh Om Leo, nggak ada yang lulus. Di IKJ rata-rata yang sukses yang lulus nggak sukses. Lu lulus Bab? Jangan gitu lo ngomongnya. Gitu ya. IKJ-nya nggak laku anjing. Oh iya. Tapi kebanyakan yang muncul ya, maksudnya yang kita tahu kali ya. Banyak juga harusnya yang sukses dan lulus dan sukses. Iya banyak gitu. Cuman nggak tahu. Iya, kita nggak tahu. Bidangnya bukan bidang depan layar kali ya. Ada sih cuma nggak banyak lah itu ya. Iya. Tapi gokil lu ini pertama kali lu lulus casting langsung ini sama Lukman Sardi. Iya. Gimana rasanya tuh? Lu udah kenal duluan sebelumnya? Belum. Sering nonton filmnya kan. Ya. Lukman aktor kan. Ngajarin lu dia atau yang ya terserah lu acting lu gitu atau pas di lokasi syuting. Ya pas di lokasi syuting. Dia enggak ngajarin orang. Ngeritik lu juga enggak? Baik banget, paling ya ngobrol biasa aja gitu. Iya. Udah nganggap lu wah pemain aja udah gitu ya. Padahal baru banget itu. Iya. Bedanya yang sinetron katanya lu sinetron juga ada beberapa kan Bab ya? Iya. Iya kan? Gue siapa ya cerita ya? Sinetron tuh aktingnya beda sama film. Bener gak sih? Iya, bedanya gimana sih Bab? Mungkin kalau sinetron persiapannya pendek kali ya. Bukan ininya dari actingnya. Jadi kan ada di gini nih pernah nih ada yang casting bareng gua terus dibilangin jangan sinetron dong, jangan sinetron. Itu gimana tuh? Bedanya apa? Gua juga bingung. Lah kalau gua ya lu mah main film banget katanya. Bedanya apa katanya? Kalau sinetron kan kita karena layar kecil ya harus dituntut terus deket orang nontonnya gitu. Harus dituntut lebih ekspresif. Lebay. Kalau layar lebar kita ekspresif orang nontonnya muka itu kan gede. Kalau ekspresif banget anjing ngapain sih ini orang? Iya, kalau film lebih santai Iya. Lebih natural ya. Natural gitu. Kadang marah juga nggak kayak marah gitu. Iya, benar. Kalau sinetron kan harus bener-bener melotot apa gitu. Gini. Coba Bab acting marah Bab. Yang di sinetron yang film dulu. Ada kan ke Dani. Oh, ini sinetron dulu. Film dulu. Film. Lu marah ke Dani. Lu marah ke gua karena lu juragan angkot, dia supir angkot lah. Setorannya enggak ini. Film nih. Film ya? Ya. Waduh. Siapa? Tapi kadang tergantung sih, kalau komedi juga kalau nggak ekspresif nggak ini. Ini jangan komedi, ini drama. Jangan komedi. Thriller. Oh anjay. Oke, kamera. Udah ada nih kamera. Audio, slide masuk, action. Terus abis itu Babab stand up. Nah, Babab nih ada karir baru sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Driver online. Dari kapan sih lu? Itu pas lulus. Sebelum stand up berangkat? Sebelum pas stand up. Malah pas stand up ya? Lulus Suci kan gue ngeredit mobil tuh. Wah ngeredit mobil lah, gue bilang soalnya gue butuh kalau gawean kan jauh-jauh dari Tangerang ya. Terus buat bulanannya selain dari syuting-syuting, kadang kalau nggak ada syuting kan kita nge-grab. Ya.
Nge-Grab tuh. Kan biasanya orang nge-Grab dulu baru ikutan suci akhirnya sukses. Lu ikutan suci malah nge-Grab. Banyak sih konsep hidupnya. Kesampingan Kang gitu. Tapi kok tiap hari.